Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali Gmaters dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Banuasmoro. Nah, kali ini saya akan mencoba ngevlog atau jalan langsung ke makam Syekh Maulana Maghribi di kawasan Parangtritis, Yogyakarta. Nah, Gmaters dimanapun Anda berada, tentunya kita akan segera menuju ke makam Syekh Maulana Maghribi yang tentunya juga ini berada di kawasan Kabupaten Bantul. Memang Kabupaten Bantul bukan hanya menghadirkan keindahan pantai dan panorama alam semata, tetapi syarat juga akan nilai dan kekayaan sejarah. Seperti halnya makam Syekh Maulana Maghribi di kawasan Parangtritis. Kita tahu bahwasanya konon Syekh Maulana Maghribi adalah penyebar agama Islam generasi pertama di tanah Jawa. Ia ini adalah tokoh besar yang berasal dari Maroko, Afrika bagian utara. Nah, ada pertanyaan, untuk keperluan apa beliau datang ke Parangtritis? Ya, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Memang ketika sampai di Parangtritis, Syekh Maulana Maghribi bertemu dengan Joko Dandung dan Joko Jantrung. Konon keduanya ini adalah putra dari raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya kelima. Namun ada yang menyebutkan bahwa Joko Dandung dan Joko Jantrung hanya bersahabat, yaitu satu perguruan. Di kemudian hari, Joko Dandung dan Joko Jantrung ini diketahui adalah nama lain dari Syekh Bela Belu dan Syekh Damiaking. Makam kedua tokoh ini berada di Gunung Banteng, Parangtritis, dan tidak terlalu jauh ya dari makam Syekh Maulana Maghribi. Ini tentunya makom dua sahabat ini memang juga berada di kawasan Parangtritis gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya Joko Dandung dan Joko Jantrung saat bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi ini masih memegang teguh agama nenek moyang mereka, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Ikuti perjalanan saya ke makam Syekh Maulana Maghribi di kawasan Parangtritis, Yogyakarta.
Baik Jimaters dimanapun Anda berada, berdasarkan silsilah garis keturunan yang kita lihat dan tertera di kompleks makam, Syekh Maulana Maghribi ini diketahui merupakan putra dari Nyai Tabirah, keturunan dari Syekh Majidil Kubro. Ia menikah dengan Dewi Rosowulan yang tidak lain merupakan saudara kandung dari Sunan Kalijaga, Raden Said, putra dari Raden Tumenggung Wilatikta. Nah, pernikahan ini dikaruniai anak bernama Joko Tarub II. Joko Tarub II menikah dengan Dewi Nawang Wulan yang kemudian dikaruniai putri bernama Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih ini kemudian menikah dengan Raden Bondan Kejawen. Ia adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima. Pernikahan keduanya melahirkan Trah Ki Ageng Getas Pendawa, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, lalu Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan memiliki putra bernama Danang Sutawijaya. Kelak di kemudian hari ia lebih dikenal dengan gelar Panembahan Senopati. Pendiri Kesultanan Mataram dan juga dikenal sebagai sosok peletak dasar kesultanan. Bertahta tahun 1587 sampai 1601. Panembahan Senopati kemudian digantikan oleh Kanjeng Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati, bertahta tahun 1601 sampai 1613. Kemudian berlanjut ke Sultan Agung Hanyokrokusumo, naik tahta 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di tanah Jawa dan Nusantara kala itu. Nah, dari silsilah tersebut, Syekh Maulana Maghribi itu bisa dikatakan adalah penurun raja-raja di tanah Jawa. Makam Syekh Maulana Maghribi sendiri berada di atas sebuah bukit di Parangtritis. Nah, memang untuk berkunjung ke makam, ini harus jalan kaki melewati ratusan anak tangga dan makamnya berada di puncak. Di komplek area makam juga terdapat pendopo. Ada pula deretan bangunan yang biasa digunakan bagi para peziarah untuk menginap. Dan utamanya yang hadir adalah pada hari malam Selasa dan Jumat Kliwon, gitu ya. Nah, itu kilas tentang Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Baik, ikuti perjalanan saya di makam Syekh Maghribi ya. Salam Jimatres, salam satu misteri.